Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang terletak di ujung barat Pulau Bali yang memiliki potensi ekonomi yang beragam serta kekayaan warisan budaya yang mempesona. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Jembrana terus berupaya meningkatkan perekonomian daerah melalui berbagai inisiatif serta juga berbagai program pengembangan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Lantas apa saja program-programnya dan bagaimana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Jembrana hingga saat ini? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Jembrana, Bapak Inengah Tamba. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Pagi, sehat selalu. Sehat selalu, rahajeng semeng. Rahajeng semeng mewali. Oke. Pintar bahasa Balinya. Baik. Siapa yang ngajarin? Saya diajarin Bapak langsung tadi. Oke, Pak Bupati, siap. Terkait dengan Kabupaten Jembrana, mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih keberadaan Kabupaten Jembrana dan misi pemerintah Kabupaten Jembrana, Nangunsat Kerti Loka Jembrana. Apa maknanya, Pak? Baik. Saya begitu dilantik jadi bupati, itu situasinya ternyata pada COVID, gitu ya. Jadi dalam suasana COVID itu ada kesempatan untuk berpikir, menganalisa lebih dalam apa yang kita lakukan setelah COVID usai ini. Astungkara ya dengan semangat tim tentunya kita jajaran Pemkab Kabupaten Jembrana, ayo kita gerak bersama dalam rangka keterlambatan kita yang habis waktu kita dimakan oleh COVID. Nah, untuk itulah mulai saya jabarkan visi kita Nangunsat Kerti Loka Jembrana itu sebenarnya ada 13 program di situ yang satu persatu kita sudah tuangkan, tetapi di luar daripada itu juga ada program-program inovasi yang kami lakukan untuk Kabupaten Jembrana. Banyak hal, karena kita ini kan bukan daerah yang apa istilahnya mempunyai industri yang manufaktur yang hebat-hebat, begitu ya, bukan juga punya pariwisata yang dikunjungi oleh banyak wisatawan, gitu ya. Kita ini justru di daerah yang bisa dikatakan boleh di Bali, tetapi kita masih terpencil begitu ya. Di Bali Barat terpojok sekali kita antara dekat dengan daerah Jawa. Nah untuk itulah yang kita unggulkan itu sektor-sektor di non pariwisata justru gitu. Tetapi kita justru pada saat ada COVID itu kita malah sustain gitu ya. Jadi tidak ada terpengaruh terlalu berat dengan seperti kabupaten-kabupaten lain yang ada di Bali yang memang penghasilannya PAD-nya bertumbuh pada sektor pariwisata. Kita punya sektor perikanan, pertanian, jasa gitu. Nah ini yang kita selalu bangkitkan pada saat-saat transisi dari COVID menuju pemulihan recovery ini gitu. Jadi yang diandalkan adalah perikanan, kemudian juga pertanian juga, ya. Dan pastinya jasa juga ya. Ya. Kondisi perekonomian di Kabupaten Jembrana saat ini bagaimana, Pak? Kalau saya melihat sih sangat positif pertumbuhannya begitu ya. Jadi kita mungkin mengikuti pertumbuhan Bali pada umumnya begitu ya. Memang Jembrana ini bisa dipastikan kan kita belum mengikuti sektor pariwisata yang sesungguhnya. Kita menuju ke sana. Jadi perikanan, pertumbuhan di perikanan, di pertanian ini merupakan modal kita. Ya nanti kalau ada support dari pariwisata kita rencanakan memang, tapi hari ini kita berbenah menuju 2026 kita juga punya tagline Jembrana Emas tahun 2026. Artinya bahwa yang existing hari ini adalah pertanian dan perikanan jasa ini
ini sudah kita bagus ya, sudah excellent lah gitu ya. Tetapi kita mau disupport juga oleh sektor pariwisata, begitu ya. Sebagai bonus yang kita dapatkan, mungkin kalau di Bali, di daerah lain yang di luar Jembrana ada 9 kabupaten dan 1 kota ya, itu sudah mendapatkan kue pariwisata. Ya, artinya bisa dibilang saya gemerciknya dolar sudah mereka nikmati untuk membangun daerahnya. Betul. Jembrana justru nanti paling belakang. Nah, paling belakang itu di 2026-2027 kita rencanakan. Tapi ada sisa waktu nih dari sekarang sampai 2026-2027. Nah, ini yang kita potensi-potensi ini kita kembangkan untuk menunjang apa yang kita sasar di tahun 2026-2027. Jembrana sebagai Jembrana emas itu. Jembrana emas di 2026. 2026. Saat ini modalnya sudah ada ya. Sudah ada. Kanan, Semangat. pertanian, Ya, jasa, semangat bahagianya juga. Ada lalu program-program apa saja yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana demi kemajuan Kabupaten Jembrana ke depannya? Siap. Jadi yang kita sudah sebenarnya ini kan kita membentuk ekosistem ya kan. Yang paling kita utamakan sekarang ini apa artinya kalau kita juga ada expand pariwisata ke Jembrana tetapi tidak bermanfaat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jembrana. Ini yang perlu kita sebenarnya garis bawahi. Saya tidak mau Jembrana itu nanti maju justru dinikmati oleh orang lain. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf gitu. Jadi justru hari inilah kita masih ada waktu menuju Jembrana Emas tahun 2026. Kita menciptakan satu di sumber daya manusianya hari ini. Hari ini kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk juga banyak kita mengeksplor daripada sumber-sumber daya yang kita punya. Dan kita juga semenjak saya jadi bupati juga, saya menawarkan karpet merah buat investasi ke Jembrana. Dan investasi itu sudah dimulai sampai saat ini ya. Dan ini yang membuat potensi kita bahwa Jembrana ke depan ini bisa maju, begitu bisa sukses juga seperti kabupaten lain yang ada di Bali ini gitu ya. Jadi kita hari ini kalau kita mengandalkan sektor pertanian, perikanan dan jasa ini kita sistem memang, tetapi kita akan butuh selalu inovasi, kita butuh selalu maju ekonomi bertumbuh selalu ya, dengan perbaikan UMKM kita juga ya, sumber daya yang ada. Ini kita terus naikkan terus sehingga akhirnya apa yang kita menjadi sasaran kita menuju Jembrana bahagia itu tercapai. Nah, hari ini pembelajarannya sekarang. SDM-nya kita rubah. Banyak kemenklatur juga yang ada di dinas-dinas yang ada di kita juga kita rubah. Banyak pelatihan. Pelatihan itu apa? Pelatihan menanam sayur, pelatihan beternak ikan, lele, gurami gitu ya. Ya ikan-ikan tawar. Termasuk juga pelatihan beternak ayam, kampung, itik. Ya, karena apa? Karena di tahun 2026 ini seluruh kebutuhan daripada makan dan minum wisatawan yang datang di Jembrana ini harus orang Jembrana yang memenuhinya. Jadi banyak sekali program-program yang sudah dicanangkan ya oleh pemerintah Kabupaten Jembrana. Salah satu juga saudara yang terkenal di Kabupaten Jembrana adalah biji kakao yang diklaim ini adalah biji kakao terbaik di Indonesia dan akan mendunia. Benar seperti itu? Pak Bupati mungkin boleh dijelaskan terkait dengan potensi kakao yang ada di sana. Kita sudah menyelenggarakan ikut memperingati Hari Kakao Indonesia ya, dan field tripnya daripada kunjungan delegasi itu ke Jembrana ya, dengan hampir 40 buyer yang hadir di Kabupaten Jembrana. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan sebagai city branding kita Kabupaten Kakao yang ada di Bali dan Nusantara seperti saran dan arahan Bapak Presiden Jokowi ya. Kita setiap kota, setiap kabupaten harus ada city brandingnya. Betul. Ya, kita mengarah ke kabupaten coklat ya. Ya, kota kabupaten kakao ya. Kemudian apa hal-hal yang kita lakukan hari ini kita sudah mulai. Ini kan semangat kita begini. Kita melihat bahwa kakao sangat dibutuhkan di dunia. Tidak saja sebagai minuman ya, mungkin sebagai alat kecantikan juga ya, sebagai bahan kue juga gitu ya. Jadi variannya sangat banyak sekali. Dan menanam satu kali menanam kakao itu bisa menikmati selama 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini hal yang positif buat kita. Saya sudah memilah di sini apa kira-kira yang kita pilih untuk masyarakat.
Apakah tanaman dipanen, sudah gitu nanam lagi gitu ya kan. Nah ini sedikit merepotkan. Tapi kalau kita nanam sekali, terus dirawat, dijaga dengan baik, dan masyarakat bisa menikmati setiap tahun gitu ya. Nah ini hal yang menjadi pilihan kita. Pilihannya jatuh di kakao ini gitu ya, di coklat ini gitu ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan Pak Bupati, tapi usai jeda berikut ini, saudara, bincang kita akan segera kembali. Baik. Saudara, Anda menyaksikan berikut. Pukul 10:30 siang di Kompas TV. Biasa dan juga ingin menyusul nih kabupaten kota Bali yang lainnya yang terkenal dengan pariwisatanya. Bagaimana sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Jemberana dan ekonomi kreatifnya seperti apa, Pak Bupati? Jadi saya Kabupaten Jemberana mungkin anugerah yang maha kuasa ya. Di kabupaten kita ada tanah 1.200 hektar ya. Kalau di Bali sekarang mencari tanah yang besar sebegitu susah sekali, tidak bisa ya. Dan 600 hektarnya itu nanti akan dipergunakan untuk salah satu destinasi dunia, begitu ya. Memang sifatnya sih tradisional, tetapi dikelola oleh dunia, begitu ya. Nah ini apa yang akan dibangun di situ justru akan membawa dampak yang sangat positif di Kabupaten Jemberana. Kita sekarang kelemahan kita ada di sektor infrastruktur. Kita butuh jalan tol ya. Dan jalan tol itu sudah mulai di groundbreaking. Mudah-mudahan di Januari ini sudah on the track ya, jadi dikerjakan dengan baik dan sehingga bisa selesai di tahun 2026. Nah tadi saya di awal sudah sebut bahwa begitu saya dilantik, welcome red carpet buat investasi di Jemberana, gitu ya. Dan ini sudah membuahkan hasil. Dan sekarang ini ya ada menunggu mereka akan mulai membangun dan mengerjakan itu. Menunggu jalan tol ini mulai dikerjakan juga. Nah ini berbarengan. Artinya bahwa kalau dikerjakan mulai awal tahun ini, mudah-mudahan di akhir tahun 2026 sehingga 2027 itu semua proyek destinasi ini bisa selesai dengan baik, begitu ya, termasuk infrastruktur kita. Nah, dalam setiap kesempatan selalu bilang saya bahwa di tahun 2026-2027 bahwa kita akan mengalami boom pariwisata, ya, kita akan mengalami Jemberana emas, gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita mengelola konsep pariwisata kita beda dengan kabupaten lain. Kalau kabupaten lain mungkin sudah tereksplor habis ya. Saya bayangkan Mbak saja nanti kalau umpamanya datang ke Bali, apa nih yang baru di Bali? Pasti pertanyaannya begitu, Winda. Iya betul. Ya? Apalagi ya yang harus kita baru, kunjungi ya. Kalau kecak, oke, udah berapa kali. Kalau ke Pantai Kuto, udah berapa kali kita ke Pantai Kuto kan pasti begitu. Stok fotonya di sana udah banyak ya Pak. Ke Jemberana ini kita kelola dengan out the box gitu ya, out the box ya. Jadi kita menyuguhkan sesuatu yang beda dengan kabupaten yang lain, gitu ya. Artinya bahwa kalau di Badung itu sudah ada, di Kodia itu sudah ada yang seperti itu, kita Jemberana nggak akan ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi benar-benar beda, betul ya. Nah ini yang akan menarik orang bahwa apa yang ada di Jemberana, kita punya semacam deposito sumber-sumber budaya yang luar biasa. Pilihan masyarakat ketika ke Bali. Ya. Jadi
Kalau sudah ceritanya keluarga, justru inilah yang bahagia, gitu, ya kan? Sesuai dengan itu. Kemudian juga saya dalam hal ini juga di luar daripada investasi yang dilakukan pihak swasta, Kabupaten Jemberana juga ada proyek-proyek inovasi juga yang menjadi nanti satu ekosistem pariwisata Jemberana. Oke. Saya sudah hari ini sudah membangun sentra tenun, ya, sebagai pusat oleh-oleh Kabupaten Jemberana. Sudah membangun juga sirkuit all in one, itu ya. Sirkuit all in one itu saya ceritakan itu di tepi pantai yang sangat indah sekali, ya. Dan itu kami sudah berhasil melaksanakan event internasional, layang-layang internasional, itu ya. Kite Festival internasional. Oh, jadi banyak acara-acara internasional yang jadi namanya all in one itu bisa saja apa saja bisa, gitu ya. Jadi semuanya lengkap, berarti lengkap. UMKM-nya juga Pak, bagaimana jalan, pertumbuhan ya, UMKM di Jemberana? Sekali. Justru saya rasa kebanggaan saya sebagai bupati, saya merasa mulai dari perang Teluk, ya, daripada resesi Indonesia tahun 98, bom Bali 1, bom Bali 2, saya melihat banyak sekali pernyataan bahwa kita diselamatkan oleh UMKM. Tapi begitu kita mapping UMKM, apa yang kita mau berikan, kecepatan pulih ekonominya, recovery-nya terlalu cepat, terlupakan, ya kan? Hanya menjadi wacana saja. Tapi begitu ada COVID-19, ini benar-benar siapa yang menyelamatkan kita, kembali lagi UMKM, ya kan? Usaha mikro menengah ini. Nah, saya sebagai wujud nyata, sebagai bupati, membangun satu tempat penampungan daripada produk UMKM yang kita sebut hari ini adalah sebagai sentral tenun atau pusat oleh-oleh Kabupaten Jemberana. Ada apa di situ? Ya, ada apanya ini pertanyaan besar. Salah satunya yang model seperti ini yang saya pakai. Ini hasil kerajinan tenun Jemberana, ya. Namanya tenun Jemberana. Tenun Jemberana, ya. Ini ada. Ini kan tenun endek ini, ya. Nanti ada songketnya juga. Makanya datang Winda. Kamu kalau penasaran datang aja, ya. Itu. Nanti kita main. Nanti kita lihat, ya. Kemudian juga di situ kita sajikan seluruh produk-produk handmade, pengrajin, camilan-camilan juga, termasuk juga lukisan, painting juga yang kita sajikan. Kita punya hampir 220 macam jenis produk UMKM. Sudah tampil di situ. Kemudian juga salah satu inovasi dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jemberana adalah peningkatan kualitas SDM. Ada istilahnya yaitu BLK Jemberana. Itu seperti apa, Pak Bupati? Baik, saya katakan sedikit dulu ya. Jadi apresiasi juga diberikan oleh Bapak Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Ya. Pak Jokowi sudah berkunjung juga ke sentra tenun, begitu ya. Tadi melihat langsung dan ketemu langsung dengan penenun dan UMKM kita. Bahkan Pak Jokowi memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali terhadap rumah tenun kita yang di Kabupaten Jemberana, gitu ya. Dan hari ini kita memang sudah, niat saya, kenapa kita menggalakkan dan mensupport anak-anak kita untuk mulai ikut diklat kursus di BLK, ya. Saya punya program di setiap, kalau di Bali namanya Banjar, ya. Banjar itu mungkin tingkat RW atau RT, gitu ya. Jadi penduduknya kalau ada salah hampir 300-an itu Banjar itu, ya, masyarakatnya. Saya maunya kalau memang program ini terjadi, setiap RT itu 10 anak muda kita dari satu RT itu bisa berangkat untuk bisa kerja di luar negeri kemana saja, gitu ya. Baik di darat, di laut, maupun di manajemen pemerintahan-pemerintahan yang ada mungkin diperbantukan di situ. Nah, ini kita sudah MOU dengan kepala desa, ya. Jadi kepala desa itu mencari anak muda yang nganggur, sekolahkan dulu, dilatih dulu di BLK, beberapa orang, 10. Apa sih tujuan daripada ini? Bayangkan sekarang Winda, ya. Kalau saja memang bisa terlaksana ini tentu devisa luar biasa yang masuk ke Bali, ke Jemberana terutama, ya. Satu anak muda saja yang bekerja di luar negeri mungkin dia 1 bulan itu bisa dapat gaji 10 sampai 15 juta kan. Saya rasa satu anak muda itu akan berkirim uang ke keluarganya minimal 3 juta deh, ya. Kalau mampu satu orang 3 juta kali 10, ya kan? Kan lumayan sudah 3 juta, ya kan? Akan 30 juta orang uang akan beredar di satu kampung begitu kecil begitu, ya. Tapi kalau ini di seluruh kampung terjadi begini,
maka pertumbuhannya akan luar biasa, Winda. Nah ini saya dorong terus anak-anak muda kita itu biar benar-benar program ini bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Dan juga kita sudah bisa kerjasama juga dengan BP3MI juga yang sudah concern, kita melakukan kerjasama bagaimana bagaimana bisa anak muda tenaga kerja yang kita berangkatkan ke luar negeri bisa benar-benar dijamin keselamatannya baik itu keberangkatan, setelah bekerja dan setelah pulang juga ke Jembrana itu. Jadi sudah ada pengiriman tenaga kerja dari ya. Kabupaten Jembrana, khususnya anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda semangat sekali luar negeri. Baik, kita masih akan melanjutkan obrolan ini, saudara, bersama dengan Bupati Jembrana. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Bincang Kita. Saya mendapatkan posisi begitu masuk sebagai bupati, Jembrana ini bisa dikatakan mempunyai PAD yang paling rendah, ya kan? Nah untuk itulah, tapi saya juga bangga karena apa? Setelah saya masuk dan saya lihat dan sebenarnya potensinya sangat luar biasa, begitu ya. Nah itulah, hari ini memang bisa dikatakan apresiasi terhadap Jembrana ini sudah mulai ada, sudah mulai investasi-investasi itu masuk ke Kabupaten Jembrana. Bahkan yang saya tahu dari hasil data BPS yang ada di Bali, bahwa investasi yang masuk di seluruh kabupaten yang ada di Bali dan kota itu adalah ke Jembrana. Jadi kita sebagai juara penerima investasi yang tertinggi di Kabupaten Jembrana. Dan sebagai hasil survei juga kita hari ini ternyata untuk kepuasan masyarakat tertinggi di Bali juga, kita Jembrana itu ya. Nah ini yang saya lakukan selalu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dan untuk menuju Jembrana Emas tahun 2026 ini. Saya selalu setiap kali ketemu dengan masyarakat bahwa ayo kita siapkan diri ya. Yang petani tetap petani, yang peternak tetap peternak, yang lain tetap peternak. Apa sih yang dimaksud dengan kita kejar di tahun 2026 ini? Saya selalu bilang bahwa kamu jangan ketinggalan. Saya sebagai bupati akan merasa sedih sekali bila peluang yang besar ini dilewati atau didapatkan oleh non masyarakat Jembrana. Ya, maka untuk itulah saya selalu memberikan satu motivasi, dukungan terhadap program-program kerja juga, bagaimana meningkatkan daripada SDM kita untuk menyambut tahun 2026 ini sebagai Jembrana. Segala persiapan sudah dilakukan. Tantangan hambatannya seperti apa Pak Bupati? Jadi gini, ini kan bagian daripada mimpi nih. Ini sebenarnya mimpi. Tetapi mimpi ini indikatornya jelas sekali. Jika jalan tol terjadi, ya kan? Jalan tol terjadi, kita investasi masuk, ya. Investasi itu masuk, kita akan membentuk ekosistem pariwisata yang ada di Kabupaten Jembrana, ya. Mungkin satu hari tur kemana, mungkin besoknya kemana, sudah kita siapkan semuanya. Sehingga menjadi paket pariwisata yang sesungguhnya luar biasa nanti akan timbul di tahun 2026-2027. Maka saya berpikir komplit di tahun ya? Paket komplit. Paket komplit. Targetnya seperti apa ke depannya Pak Bupati? Nah, ini yang saya maksud. Jadi target yang kita capai itu 1 tahun wisatawan itu bisa berkunjung ke Jembrana sampai 15 juta atau 10 sampai 15 juta lah, gitu ya. Saya dapat fakta bahwa penyeberangan Bali Jawa domestik itu sudah 7 juta hari ini. Oke. Dan kalau nggak salah penduduk Jawa Timur hari ini sudah 36 juta. Jawa Timur saja. Pertanyaan Winda juga.
pasti bisa menjawab. Mungkin nggak 10 juta tuh yang di Jawa Timur tuh kembali ke Jembrana? Sangat mungkin, karena kita paling dekat. Ya, tol Probolinggo Banyuwangi akan jadi, penyeberangan Banyuwangi Jembrana akan kita revisasi, dan paket-paket wisata yang kita sediakan akan juga jadi di tahun 2026-2027. Maka pilihannya mereka kemana berwisata? Jembrana. Begitu ya. Nah, kalau sudah ini terjadi, ada 10-15 juta yang datang ke Jembrana, apa yang kita sediakan? Ya kan? Mereka kan anggap Winda aja deh, datang ke Jembrana. Winda kan butuh makan, butuh minum. Betul. Ya kan? Butuh pelayanan. Siapa yang melayani? Anak-anak kita. Tenaga kerjanya, anak Jembrana. Makan apa? Sayur. Sayur Jembrana. Kuliner udah ada, tenaga kerja udah ada. Ikan Jembrana. Daging Jembrana. Ini yang kita siapkan, Winda. Jangan sampai, inilah yang saya maksud dengan Jembrana Emas ini. Setiap rumah tangga Kabupaten Jembrana ini, dia produktivitasnya ada, menghasilkan uang. Baik itu menjual sayur, menjual buah, bisa juga menjadi jasanya dia, menjadi guide, menjadi sopir, buka laundry, macam-macam deh, menjadi macam-macam. Tapi tantangan yang dihadapi atau hambatannya ada nggak Bupati? Ya, ini kan bekerja kalau nggak ada tantangan nggak fight namanya ya. Jadi saya justru kalau ada tantangan ini makin semangat, gitu ya. Banyak hal. Satu, bisa saya ceritakan, kan kita ini dari zero ya to hero ini kan nggak mudah ya. Banyak hal yang kita harus buat. Yang penting kita fokus, ikhlas, jujur bekerja. Ya, mungkin semangat dan selalu ada di tengah masyarakat. Masyarakat yakin. Ya, saya bahkan hari ini sangat berat sekali merevitalisasi pasar. Nggak gampang merevitalisasi pasar dengan pedagang hampir 1000 pedagang. Nggak gampang. Tapi apa yang saya kerjakan, saya ikhlas. Mau dicaci maki, mau dihujat, no problem. Ini demi kebaikan masyarakat. Demi kebaikan. Dalam waktu dekat-dekat ini nih Pak Bupati, di akhir masa jabatan Pak Bupati juga, apa rencana yang akan dilaksanakan? Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Bupati kepada pemirsa Kompas TV ataupun juga warga di Kabupaten Jembrana. Silahkan Pak Bupati. Ya, saya sebagai Bupati Jembrana tentu tidak luput dari kekurangan dan kelebihan ya. Tetapi yang kekurangan ini justru saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Jembrana. Apa yang saya lakukan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya mimpikan Jembrana Emas tahun 2026, 2027 ini, saya sendiri dan jajaran saya sebagai tim, saya Pemkab Jembrana dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Jembrana, tidak akan bisa mampu kalau tidak didukung oleh masyarakat Jembrana, gitu ya. Maka untuk itulah, mari kita bersatu, mari kita wujudkan Jembrana yang maju, Jembrana yang betul-betul mencapai kemasannya di tahun 2026-2027. Dan saya positif, lalu saya bekerja keras, dan saya juga akan tetap semangat ini menuju Jembrana Emas 2026 ini ada di hati saya. Sehingga saya selalu bilang saya sangat bahagia dengan Jembrana yang saya miliki ini. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya hari ini. Sudah hadir Bupati Jembrana Bapak Indengah Tamba. Matur suksma. Suksma muali. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda di Bincang Kita pada hari ini. Saudara, saya Winda Anggreni pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh sesaat lagi